Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI Renungan hari ini akan mengangkat tema iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Saudara, kenapa tema ini penting? Karena dalam kenyataannya kita menghadapi banyak pergumulan kesulitan. Kita di antara banyak mayoritas dengan rupa-rupa persoalan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Bahkan untuk ibadah bagi kelompok tertentu yang ingin punya gereja tidak mudah. Izinnya tidak mudah. Begitu juga dengan aktivitas-aktivitas. Ini realitas yang masih ditambah dengan banyaknya pergumulan personal. Ada sakit penyakit, ada persoalan keluarga, ada anggota keluarga yang kita cintai dan berpulang. Bahkan persoalan ekonomi yang cukup berat menghimpit kita. Pertanyaannya, bagaimana memiliki iman yang kokoh di tengah konteks mayoritas seperti itu? Bagaimana memiliki iman yang kokoh sementara kita dihadapkan dengan kesulitan, persoalan, dan beban hidup yang sangat berat? Bukan sekedar ekonomi, bahkan sakit penyakit. Sakit penyakit. Bagaimana memiliki iman yang kokoh di tengah segala macam persoalan ini? Saudara, RHI kali ini akan menghantar hal itu, dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo siap untuk menemani, membimbing, menyertai dalam RHI kali ini. Bagaimana memiliki iman yang kokoh. Tuhan memberkati. Saya akan mengajak kita membaca dari Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat 24 sampai dengan 27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang berbahagia barang siapa yang mendengar dan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 7 24 sampai 27 memberi poin penting 3 hal. Ada 3 poin penting. Kalau pengen punya iman yang kokoh, maka syarat pertama ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar dan
melakukan. Maka iman yang kokoh pertama-tama dilandasi oleh ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan. Itu saudara. Jadi kalau saya dengan dalih atau alasan tertentu lalu saya tidak taat dengan firman Tuhan dan apa yang seharusnya, maka saya tidak akan memiliki iman yang kokoh. Imannya akan gampang roboh, akan gampang murtad, lalu pindah juru selamat. Di sini disebutkan ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Jawa, dan itu lebih cocok sebetulnya, disebutkan bukan seperti orang yang bodoh, tapi disebutkan koyo wong gemblung. Gemblung itu gila, nggak waras. Orang yang pengen imannya kokoh harus waras, bukan gemblung, bukan bodoh. Harus memiliki ketaatan. Ketaatan. Itu yang pokok. Mari kita lihat berikutnya yang tadi kita baca. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara pasti tahu, rumah itu dirancang dan pasti ada fondasinya. Kalau itu modelnya joglo, biasanya didirikan di atas batu. Ya, ada batu gede yang diatur, yang membuat rumah itu kokoh. Kalau itu model rumah modern, ya pasti digali, kemudian ada fondasinya. Fondasi. Bahkan kalau rumah itu mau dibikin 2 lantai atau 3 lantai atau lebih, maka dibuatlah model cakar ayam dan besinya itu menyesuaikan, ada rumusnya itu sesuai dengan berapa tingkat rumah itu akan dibuat. Maka pertama-tama, saudara-saudara, pasti dibuatlah fondasi, dasar, fondasi. Saudara, untuk memiliki iman yang kuat, tidak cukup dengan ketaatan, tapi harus dilandasi dengan kesadaran bijaksana, yaitu fondasi yang kokoh, batu. Kesadaran. Tak cukup dengan ketaatan. Karena kadang ketaatan dilakukan tanpa kesadaran. Kenapa lampu merah kita berhenti? Dan saya, saudara, kita sering melanggar, barangkali ya. Kenapa lampu kuning harus pelan-pelan, bukannya malah ngebut gitu. Kenapa lampu hijau jalan? Ya di perempatan biasanya atau pertigaan. Ya sebetulnya kalau kita mau sadar, gampang itu jawabnya. Kenapa? Karena ketika lampu ini yang kita hadapi merah tuh, itu karena ada bagian arah lain yang hijau. Jadi kalau kita melanggar, itu bisa kecelakaan itu, saudara. Pernah kan dengar kemarin ada cerita tentang ada mobil yang nyelonong ketika lampunya merah, nyelonong, lalu dari arah lain ada 2 orang perempuan yang boncengan, lalu ini jeber gitu kan. Dan terpental ini 2 orang perempuan kena mobil ini. Lalu ini dia marah kenapa lampu merah diterobos, tapi yang naik mobil tidak mau kalah, dia lalu marah genti, kemudian tidak tahu kenapa tiba-tiba dia ambil pistol, lalu dia mengancam itu, lalu dia suruh jalan. Ya udahlah jalan, takut kan mereka, ada ambil pistol. Kita tahu kan ini kasus yang lagi viral di Bekasi, dan kemudian sekarang jadi urusan polisi karena ternyata selain kasus tabrak lari tujuannya, itu juga ternyata itu senjata apinya ilegal, tidak berizin. Digeledah di mobilnya ada 2. Tambah rame kan. Kenapa? Ya karena tadi itu sudah tidak taat, tidak sadar lagi.
Maka ketaatan dilambari dengan kesadaran bahwa rumah harus dengan pondasi. Itu kesadaran. Itu mendengar, melakukan firman itu ketaatan. Jadi pertama ketaatan, kedua kesadaran. Kalau ini dilakukan, saudara, disebutkan di 25 ada badai, ada banjir, ada angin, ada itu rumah kokoh. Iman kita juga begitu. Iman kita juga begitu. Nah, yang ketiga, saudara, mari kita baca ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, apa makna ayat ini? Saya menyebutnya ini yang disebut dengan kekokohan dan ketabahan. Jadi kalau sudah taat dan penuh kesadaran, maka akibatnya, saudara, ini ada iman yang kokoh dan disertai dengan ketabahan. Karena rumah itu ada angin, ada air, ada banjir, itu tetap tegak, nggak akan goyang, nggak akan ambruk gitu. Jadi dengan ayat ini kita menemukan 3 hal. Kalau mau punya iman kokoh, ketaatan. Kalau pengen punya iman kokoh, kesadaran. Kalau pengen punya iman kokoh, ketabahan. Di tengah badai kehidupan, banjir angin, enggak roboh, ketabahan. Sebaliknya, ayat ini diteruskan. Sebaliknya, kalau tidak punya ketaatan, dengar firman tidak dilakoni, biasanya ya tidak bijaksana, yang enggak akan punya kesadaran. Nah, kalau sudah enggak mau dengar, tidak ada ketaatan dan tidak ada kesadaran, ya tidak akan ada ketabahan. Maka disebutkan begitu orang yang dengar dan tidak melakukan, itu seperti rumah yang didirikan di atas pasir, kemudian ada hujan, ada banjir, ada angin melanda rumah itu, kemudian rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Oleh sebab itu, saudara, kalau mau pengen punya iman yang kokoh, sekali lagi, taat pada Tuhan dan firman-Nya. Kesadaran, lakukan dari hati atas tuntunan Roh Kudus, bukan sekedar karena aturan. Kesadaran. Dan yang ketiga adalah ketabahan. Ketabahan. Meskipun hidup ini penuh dengan macam-macam persoalan, ketabahan. Kita perlu belajar. Tidak hanya taat sadar, tapi poin yang terakhir, ketabahan. Karena ada juga orang yang sudah taat, ada orang yang sadar tentang apa dia harus lakukan ini, tapi tidak tabah. Begitu ada godaan, ada badai kehidupan, berjatuh. Saudara, ini perlu belajar. Saya juga sedang belajar, dan saya berharap ini menjadi inspirasi buat kita. Taat, sadar, tabah. Taat, sadar, tabah. Ketaatan, kesadaran, dan ketabahan. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami ketaatan, berilah kami kesadaran, berilah kami juga ketabahan. Sehingga di tengah hidup yang penuh dengan gejolak, persoalan, banjir, hujan, badai yang menerpa, kami tetap tegak karena kami tabah dengan landasan batu iman, yaitu Yesus Kristus. Berkati yang sekarang sedang bermasalah, berkati yang sekarang sedang gundah dalam hati, berkati yang sekarang sedang berbeban berat karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena kedukaan. Berkati dan hiburkanlah kami ya Tuhan, sehingga memulai hari ini dengan semangat baru. Jadi karena kami memiliki ketaatan, kesadaran, dan ketabahan, tolonglah ya Roh Kudus. Amin.